Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo vlogger. Jadi kali ini ada yang istimewa, spesial. Vlogger, orang hebat itu dilahirkan dari kegagalan. Karena ketika mereka gagal, mereka akan mencoba terus berusaha sampai sukses. Nah, kebetulan nih, my bro, kebetulan teman sekolah, teman SMA, teman Sunda mah, teman Bangor, teman Bangor seorang Sunda mah. Kebetulan nih, bos Edwin, yang kebetulan di Garut seorang pengusaha muda, usaha-usahanya alhamdulillah sukses dari berbagai cabang usaha, dan alhamdulillah beliau mau menyempatkan diri sama vlogkita.com, podcast, dan alhamdulillah vlogkita.com suatu kehormatan bagi kita, vlogkita.com bisa ngobrol nih dengan my bro nih. My bro, kegagalan itu memberikan 100 alasan untuk kita menyerah nih, kegagalan ya. Tapi kegagalan itu memberikan 1000 alasan bahwa kita harus tetap berjuang untuk sukses. Ya. Nih bro, barangkali nih di luar sana nih banyak sekarang yang sedang berusaha, berjuang, merintis usaha. Kita tertarik nih bro, kisah hidup Bro Edwin nih dari meniti dari nol sampai sukses seperti saat ini. Keren dong, pasti ada apa namanya lika-likunya dong. Nah kita nih mau tahu nih gimana nih bro bisa sampai di titik seperti saat ini bro. Jadi intinya tuh satu, kita tuh harus punya moto hidup dulu. Moto hidup dulu. Jadi hidup tuh harus sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai dengan kemauan. Satu itu. Hidup itu harus sesuai kemampuan, jangan sesuai dengan kemauan. Oke. Satu. Jadi kita kalau misalkan kita udah mampu nih. Oh, kita udah mampu. Jadi kita tuh kita apa pasti tercapai. Oke. Kalau punya satu itu. Yang kedua, kita harus punya moto hidup kayak saya nih. Moto hidupnya biasa, berbeda tapi luar biasa. Kita jadi orang yang biasa-biasa saja tapi berbeda dari orang lain, tapi kita limited edition bro. Limited edition bro. Jadi terbatas. Oke. Nah bro, ketika kita meniti satu bidang usaha lah, taruh satu bidang usaha, apa sih yang diperlukan supaya kita bisa berhasil menjalani bidang usaha itu bro? Satu, beranian. Kita harus berani. Berani ya? Mau jadi jadi pengusaha atau mau jadi pengecut? Jadi pengusaha. Oke, kalau jadi pengecut udah mundur ya? Mundur aja. Oke. Cari aman, zona nyaman. Gawe lah gawe. Gawe lah ya. Gawe. Kalau mau jadi pengusaha tuh, satu modalnya harus berani. Dua, harus fokus, kerja keras, pantang menyerah. Ada tantangan, jangan ada tantangan. Udah bisa, udah lepas aja. Enggak. Tantangan itu suatu ujian. Kalau misalkan misalkan kita nih ada tantangan, ada pohon mangga nih, naik tuh bisa. Tantangannya apa? Sin labu, sin dia. Mau aja, terak. Jadi berbagai macam cara ya. Jadi jangan satu mundur udah, harus solid. Nah ngomong-ngomong nih bro, bidang usaha sekarang nih, bro yang lagi dijalani ada berapa bidang sih bro? Apa aja sih? Banyak. Banyak sudah naon bro. Satu saya boci. 2016. Dulu saya 2016 nikah sama istri saya. Modal nikah tuh 4.500.000 jual handphone iPhone. Modal cuma 4.500.000 modal jual handphone. Terus 2.500.000 buat mas kawin, 1.200.000 buat nipakah, sisanya buat makan. Keboga duit pokoknya. Mau nikah, oke, jadi deal. Jadi, nah dari situ saya dapat uang itu, punya modal 1 juta yang usaha boci itu. Jadi modal 1 juta. Modal 1 juta berkembang sekarang sampai sekarang. Nah yang kedua, saya punya kedai kopi Amapan. Itu juga nggak sengaja. Kedai kopi Amapan saya bantu Yuda, bantu teman-teman. Jadi semua bisnis saya core-nya bisnisnya tuh bantu orang. Oke. Sekarang yang di Boci karyawannya udah ada ratusan lah. Yang di sini udah ada 9 orang. Yang ketiga saya punya
Rinci Arseda, Brompton, terus IDH, Pakan Burung, terus Mapan Store, AA Tampan Haircut, terus yang mau launching sekarang yang KNJT tanggal 28 Oktober. Dari berbagai macam bidang usaha ya. Cik bro, alah. Jadi bahasa Sunda guys. Cik bro, ketika menjalani bidang-bidang usaha itu, gimana bro cara membagi waktunya bro? Cara membagi waktu. Memanajemennya bro, gimana itu? Jadi cara memanage orang tuh, jadi harus hati ke hati. Misalkan sekarang nih, kalau kita nih punya kru yang banyak, jadi kita tuh harus solid ya. Misalkan nih, kita ngerokok. Ini ada air 2 bersih. Untungnya calacana saya dikecelakin kan gelas iya. Mana udah diminum? Yang ini apa yang ini? Yang bersih dari yang bersih. Yang niatnya bersih itu yang pasti jalan. Oke. Kalau misalkan di satu kru, misalkan di Amapan ada salah satu orang yang kurang klop, dia pasti nggak akan jalan, nggak akan diminum pasti kan, nggak akan jalan. Jadi apa harmonisasi di dalam perusahaan juga harus benar-benar dijaga ya. Kita harus fokus lah, misalkan nih. Kalau kamu mau sukses, kamu harus fokus. Misalkan kitanya, ini bakal sukses. Jadi setiap kali tanamin dari kita tuh sukses, pasti sukses. Jadi harus bro di luar sana siapa saja yang sekarang sedang meneliti kali. Intinya apa yang Bro Edwin katakan barusan, kita harus punya motivasi di dalam hati bahwa apa yang kita jalani ini pasti akan berhasil. Seperti itu ya. Bisa, seperti itu ya. Jadi pasti kita akan berhasil. Nah bro, untuk 5 nih lebih ya. Bidang usaha yang jalan lebih. Nah ketika ada orang nih, jangankan 5 dulu lah, 1 aja dia meneliti bidang usaha, bertemulah dengan kata kegagalan atau rintangan. Apa sih yang harus dihadapi jika kita menjalani satu bidang usaha, terus kita berjumpa dengan satu hambatan, rintangan atau kegagalan? Apa sih bro yang harus kita sebagai seorang pengusaha yang benar-benar tangguh bro? Kalau nggak nemu gagal, kamu nggak akan sukses. Jadi gini, setiap orang satu pengusaha, misalkan Bro Yosep mau usaha nih, Bro mau usaha, pasti yang diomongin apa tuh? Untung dulu kan? Untung dulu ya, betul. Kalau saya enggak, saya ruginya dulu ya? Saya pikirin ruginya dulu, jangan sekali-kali mikir uang dulu, untung dulu. Kalau misalkan mikirnya uang dulu atau untung dulu, kamu pasti rugi nanti suatu hari nemu kegagalan. Kalau saya mikirnya dulu, kalau bikin satu nih, gagalnya dulu dicek satu-satu, ini gagalnya di sini, ini pasti gagal ini. Ketika misalkan nanti udah untung, itu kapalan. Untung bisa. Untung tekapalan ya. Tapi kan gagalnya udah saya ketahuan bahwa misalkan ini saya jualan ini gagalnya ini paling ge lamun tebeaknya di daharku baru dah. Saat ini banyak peluang usaha. Contohnya di dunia online. Menurut Bro Edwin, mental seorang pengusaha yang tangguh diperlukan nggak, Bro? Dalam menjalankan suatu usaha, Bro? Sangat diperlukan, Bro. Kalau nggak tangguh, lembek, pulang. Lebih baik mundur gitu. Tidak akan berhasil. Lebih baik jadi pelatih senam. Lebih baik jadi pelatih senam, guys. Kata Bro Edwin. Saya mau coba banget, Pak. Layangan, saya main layangan. Ngurak masih. Kalau yang lembek main layangan. Sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya ya. Kalau usaha seperti itu ya. Betul. Jadi sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Setinggi apapun pangkatmu, ketika kamu bekerja, kamu tetap seorang kerja. Begitu, Mas? Betul. Nah, makanya kita harus ada motivasi dalam diri bahwa usaha yang kita jalani akan sukses. Nah, Bro, satu lagi ya. Apa, Bro? Satu lagi itu bisnis itu harus di-collab sama yang di atas. Bisnis dan spiritual. Gimana tuh? Saya tertarik tuh. Jadi suatu bisnis kalau kitanya nggak di-collab sama spiritual, nggak akan jalan pasti. Jadi saya sekarang kalau ditanya misalkan, dulu saya pernah kerja di bank. Ditanya, kamu ada bosnya? Ada. Kalau misalkan sekarang saya jadi pengusaha, saya nanya tukang cincau sekalipun, Pak, Bapak gaduh bos tuh. Bapak ngahulang, berpikir, saya punya bos apa enggak? Tapi dia jawab langsung, saya punya bos, yaitu yang di atas yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalkan Allah sudah memantaskan seseorang, kamu pasti sukses, ya sudah sukses. Jadi bagaimana caranya kamu pantas? Berarti kamu harus
gimana caranya Allah cinta sama kamu. Jadi jika cinta Allah sudah kamu dapatkan, maka kemudahan dunia akan kamu raih. Oke, siap. Nah bro, menurut bro nih, konsep pemasaran, konsep manajemen dalam menjalankan suatu bidang usaha penting nggak bro? Manajemennya, pemasarannya, mengerti, memahami apa yang dia usahakan penting nggak bro? Penting sekali. Itu pengusaha itu, satu pemberani, dua suppliernya harus aman. Misalkan beli kopi dari mana, ini dari mana, harus aman, harus tanda tangan MOU. Yang ketiga jalur distribusinya harus udah oke. Misalkan sekarang udah ada paket pengiriman, udah itu. Nah yang keempat kita harus pahami dulu produknya. Misalkan kita punya kopi nih, yang bagus. Tapi harus dibarengi dengan teknologi. Quality control gitu ya. Teknologi sekarang tuh jadi kita pasarkan di media sosial apa. Yang kelima modal, saya mah udah nggak, yang satu aja udah keberanian modal mah udah nomor 20 saya mah. Jadi guys, Bro Edwin ini berhasil membuktikan ya, khususnya di Kabupaten Garut ini, dia berjuang dari nol, dari yang tadinya bukan apa-apa, sekarang menjadi apa-apa. From nothing to something. From nothing to something. Oke, ketemu di part 2. Ketemu lagi di part 2 masih bersama vlogkita.com dan masih bersama my bro Don Juannya di Garut nih, Bro Edwin. Oke nih bro, untuk sekarang kita nih lokasi posisi ada di Cafe Amapan ya. Cafe Amapan Jalan Cimanuk nih ya. Nomor 1. Nomor berapa? 127. IG-nya ada, Facebook-nya ada. Apa sih namanya? IG-nya @_mapan. @_mapan. Bro, saya mau tanya, Bro. Kenapa nggak dinamain AA Agus? Kenapa harus AA Mapan, Bro? Mapan tuh filosofi dari saya. Jadi saya tuh anak paling gede di keluarga saya, 4 bersaudara. Anak sulung ya? Anak sulung. Laki-laki semua, jadi panggilan saya itu udah semua keluarga namanya AA. AA tuh berarti 4 tuh AA, 4 AA. Kalau Mapan tuh saya dulu pernah mengalami kegagalan 5 kali. 5 kali gagal ya? 5 kali gagal. Nah, 5 kali gagal, 8 kali sukses. jadi 4 tuh 5 kali gagal, 8 kali. Nah, itu filosofinya guys. Mapan. 5 kali gagal, 8 kali sukses. Dengan apa? Dengan kemauan dan kerja keras guys. Oke guys. Nah, untuk konsep Mapan nih, ini kebetulan nih Kang Yuda nih sebagai barista ya, Kang Yuda ya. Nih untuk konsep KPA Mapan ini apa sih konsepnya nih, Yuda? Kalau ngobrolin konsep dari pertama kan kita udah ada 3 mungkin ya. Udah 3 titik. Yang pertamanya itu emang lebih ke zaman dulu banget gitu. Zaman dulu. Yang pertama tuh old fashion ya, zaman dulu. Okay. Yang kedua masih tetap. Dan sekarang yang ketiga tuh kita dibikin industrial. Dibikin industrial. Basic kopinya tuh kita lebih ke yang bisa diminati oleh semua kalangan. Oke, siap. Nah, untuk menu unggulan nih, setiap tempat kuliner pasti ada menu unggulan dong. Untuk KPA Mapan sendiri menu unggulannya apa? Baik makanan ataupun minuman apa? Kalau misalkan kita dari kopi sendiri. Kopi ya, kopi dulu ya. Kopi sendiri kita kopi susu sih dari dulu. Kopi susu dari dulu. Nggak tahu kenapa ya, emang konsumennya yang bilang gitu. Nah, tadinya nggak saya yang ngunggulin kopi susunya, tapi konsumennya yang bilang gitu. Pertama kopi susu, yang kedua kita punya cold drip. Cold drip dengan fermentasi banyaklah beberapa fermentasi gitu, beberapa detik, beberapa jam pembuatan dan yang lain-lain. Terus kalau di non kopinya kita ada coklat ya. Coklat yang paling best seller sih. Coklat paling best seller. Terus di makanannya, kalau di sini emang dari dulunya basic nggak punya makanan berat mungkin ya. Tidak punya makanan berat. Tadinya tuh dulu tuh kopi dan roti. Kopi dan roti ya. Iya. Jadi yang disajikannya cuman kita roti, cireng. Nah, jadi sekarang kita lebih ngangkat lagi boci seduh.
Boci Seduh. Ya, bakso aci seduh. Di situ kita bisa pakai bebas mau pakai mie, dibikin mie, pakai telur juga. Nah, kita dimunculinnya itu kayak sih. warmindo lah. Oke, siap. Untuk sasaran konsumennya, anak muda kah? Semua kalangan kah? Anak muda oke. Kebanyakan sih ya orang tua masuk juga ya. Anak muda oke lah gitu, remaja apalagi gitu. Di sini fasilitasnya apa aja? Ada fasilitas wifi nggak? Wifi alhamdulillah ada. Oh, ada ya. Wifi cukup. Jadi guys, di lokasi Amapan ini selain ada kafe, ada juga di lantai Barbershop. 2 itu barbershop ya. Dan di depan ketika kita akan masuk ada outlet Mapan Store. iPhone ya. Jadi dalam satu titik ada 3 lokasi bidang usaha yang berbeda. Nah, Kang Yuda, da orang Garut mahnya resepna teh ameng gitu tapi murah meriah. Ari pangaos kumaha ye di dieu teh di Amapan teh hargana cenah Yuda? Harga mah bersahabat kah? Oh, bersahabat ya. Ya, bersahabat banget. Kopi sampai 15.000 nya. 15.000. Oke, siap. Kita dari kisaran ibaratnya 10.000 ada. Oh, ada ya? Ada. Oke. 10.000 ada. Oke. Dari 10.000 paling mahal tuh di 23.000. Oke, terjangkau lah ya. Nah, kalau untuk event-event, misalkan malam minggu nih suka ngadain event musik, itu ada nggak event-event yang suka di live streaming di sini? Yang sering tuh kita disimpan di Jumat dengan Sabtu malam. Jadi malam Sabtu sama Sabtu malam. Oke. Nah, itu di live akustik. Ada section player saxophone doang, ada yang live akustik. Jadi muter sih sebenarnya. Oke. Untuk tadi apa media sosialnya, IG-nya apa? Biar para vlogger tahu IG-nya. AA_Mapan. AA_Mapan. Ya. FB-nya ada? Ya. Facebooknya ada? Facebooknya sama. Sama ya? Ya. AA_Mapan. Dan sekarang kita kembali lagi ke Bro, kumaha bisa kepikiran ngadirikeun kafe teh kunaon, Bro? Apalna teh, Bro? Jadi dulu saya sering ngopi sama Yuda. Ada satu lagi Niti teman saya yang jadi sekarang desain Boci itu Kaki Langit. Nah, dulu saya sering ngopi kemana-mana, ketemu teman. Selalu penuh tuh di Garut. Jadi kalau misalnya aduh penuh, udah caranya di waktu terus WA orang nyen kedai kopi we jang urang-urang sorangan gitu, buat kita sendiri. Buat kita doang. Buat kita doang, yang kecil-kecil aja deh. Tapi sama Allah udah, oh kamu tuh jangan kecil, ya udah besar aja. Jadi gitu. gede. Nah, ngomong-ngomong nih, itu yang di belakang nih, kita tertarik juga nih mau lihat koleksinya nanti. Jadi vlogger kebetulan Bro Edwin ini kolektor ya? Kolektor. Enggak juga kolektor. Cuma di rumah kan koleksi ini ya? Ada. Nanti kita buar. Untuk orang Sunda mah orang buar sudah koleksi Vespa. Bro, satu lagi dong pertanyaan nih, pesan-pesannya kepada para vlogger di luar sana supaya tetap semangat berusaha. Ya. Apa sih advice-nya, nasihatnya atau masukannya atau pesan-pesannya seperti apa, Bro? Jadi nasihat dari saya, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ketika kita sukses, kita harus ada sisi baiknya lah Pak ya. Sukses itu sebetulnya pilihan dari kita semua. Oke. Semua sama. Misalkan sama Allah juga dikasih jatah sukses sama. 24 jam sarua nyawanya 24 ya, jam, betul. 24 jam. Nanti saya sukses nanti 28 jam betul. Sama aja 24 jam. Gimana cara memanage waktu, disiplin waktu, harus fokus kerja, harus seperti apa, kita harus seperti itu. Oke. Jangan dengerin orang luar, fokus ke depan, jalani yang ada, pasti maju. Oke. Jadi tetap fokus di satu titik, kerja keras dan semangat. Bro, kebetulan nih ada kenang-kenangan dari vlogita.com buat Mapan. Mantap, Oke. sukses. Ini pasti besar nih. Ya. Jadi gedungnya Amin. 5 lantai, ngalahin stasiun TV yang lain. Mantap. Sukses itu bukan diimpikan, tapi sukses itu harus diperjuangkan. Sampai ketemu di selanjutnya vlogita.com. Nah.